Halo teman-teman semua, selamat sore dan selamat datang di Super Weekend yang terakhir. Dan kita kali ini sudah memasuki hari yang pertama, juga di mana di game yang pertama nanti akan ditemani oleh saya, Reski Boga, sebagai caster untuk match yang pertama. So, tanpa berbasa-basi lagi, ini dia E-Ranger. Ya, let's go guys, ramaikan. Kita bakal menyaksikan hari yang pertama di minggu yang terakhir untuk Super Weekend, di mana kelima tim dari Indonesia yang akan mewakili untuk mencari hasil yang lebih baik lagi untuk bisa mendapatkan tiket di Super Weekend ini, yaitu tiket KPMGC ya guys ya. Jadi cuma ada satu tiket saja dari Super Weekend ini, dan tentunya nanti akan diambil lagi 3 tim di Grand Final untuk menuju ke PMGC juga. Let's go guys, hashtag tim kesayangan kalian sebanyak-banyaknya, Indo Pride. Berbeda-beda kita satu komunitas dan juga kita mewakilkan negara kita tersayang kali ini. Dan kita bakal melihat juga beberapa tim yang sudah berpencar menuju ke arah drop zone mereka masing-masing. Seperti kita lihat kali ini juga garis bagian pesawat mengambil dari daerah Primors menuju ke arah Milta Power, di mana Genesis Dogma langsung terlebih dahulu menuju ke arah drop zone mereka di daerah Primors. Dan juga di bagian kiri sekitaran Gatka Quarry diisi oleh daerah tim dari Face Clan kali ini ya guys ya. Dan juga susul di daerah Verpier, di mana seperti biasa kompon dari tim EVOS. Dan wow, circle kita langsung muncul di awal-awal kali ini. Wah, lumayan ya guys ya. Untuk tim-tim Face Clan, EVOS dan juga Genesis Dogma ini, kalau mereka di awal game atau ketika sudah masuk ke waktu untuk rotasi, mereka cukup aman karena mereka benar-benar mendapatkan bagian circle yang lumayan baik kali ini. Tapi kita melihat juga beberapa tim yang ketika menuju ke arah drop zone mereka jauh dari bagian circle, mereka harus membutuhkan effort lebih mencari kendaraan untuk melakukan membantu mereka melakukan rotasi juga kali ini guys ya. Dan ini dia di bagian millbase nampaknya sudah diisi oleh tim dari Infinity, di mana mereka sendirian saja tanpa diganggu oleh musuh lain. Mereka bakal kenyang, bakal happy looting juga kali ini guys ya, dari Infinity, di mana baru awal sekali. Buat teman-teman semua yang baru bergabung, kalian belum terlambat, let's go, jangan kemana-mana lagi karena ini sudah di Super Weekend guys, penentuan di minggu terakhir. Dan kita lihat juga dari Exis Kacang Susu yang masih bergerak di sekitaran daerah shelter, di mana masih mencari tambahan lootingan. Oh, tapi di feed elimination nampaknya ada satu player dari MS Konburi yang lagi sedang terjatuh nampaknya guys. Apakah dia masih bisa diselamatkan? Kamera kita, oh ini dia nampaknya dari Popzu yang langsung saja segera diselamatkan oleh Ponzai. Dan itu dia, ini seperti biasa ketika tim-tim yang melakukan scrapping di awal-awal mencari kendaraan untuk bisa menjangkau ke drop zone mereka, terkadang mereka juga takutnya mereka juga berhadapan dengan tim-tim lain yang sedang mencari kendaraan di tempat yang sama. Takutnya juga tim-tim yang sudah mempunyai senjata terlebih dahulu, maka itu mereka bisa langsung terknock out. Dan di mana juga satu player dari MS Comburi tadi yang terknock out masih bisa diselamatkan dan harus kembali bermain dengan full squad. Dan juga kita sudah ditampilkan dengan total damage dengan 5 player kali ini, yaitu di posisi 1 ada Face Tony K dengan 21.000 damage yang dikumpulkan dari seorang bocil dari Face Clan, yaitu. Dan juga ada Geek Damroot, ada Vampire Stone, ada Face Vintores dan juga Vampire. Wah, ternyata cuma 3 tim saja guys ya. Bahkan dari Face Clan ada 2 player, dari Vampire juga ada 2 player, dan dari Geek cuma 1 player, itu dari Damroot kali ini. Dan kita lihat juga dari Face Clan yang mengambil bagian daerah George Pool, nampaknya mereka juga bakal kenyang tanpa diganggu oleh musuh lain. Dan ini benar-benar untuk George Pool masuk ke bagian center circle yang hampir di bagian center ya guys ya. Ini mereka bakal enjoy untuk melakukan rotasi dengan aman saja ketika zonanya sudah update lagi guys. Dan ini dia Face Tony K yang tadi memimpin puncak dengan total damage terbanyak, sudah mempunyai Face level 3 ya guys ya. Oh, tapi ada sedikit replay di mana oh, ini yang tadi MSC Popsu terjatuh, yang sebelumnya kita lihat di feed elimination dia terjatuh terserempet dari temannya ternyata ya guys ya, dan langsung diselamatkan guys. Itu dia guys, sekarang kita terlalu buru-buru karena teman kita baru mau mengambil kanan. Cepat, takutnya ada musuh. Nah, itu dia yang langsung panik dan terserempet oleh mobil. Tapi
untung saja masih bisa diselamatkan. Dan kita lihat juga dari Geek, Snipes mengambil bagian daerah apartemen seberang George Pool, di mana diisi oleh Geek dengan masih full squad terus mencari tambahan utility amunisi yang banyak untuk bisa bermain survive di game kita yang pertama dari map Irangel. Dan kita juga beralih ke daerah tim Onyx, di mana ada NFT juga yang mengisi daerah Severny. Tapi juga kita lihat belum ada potensi fight atau belum ada sebuah kontak-kontak kecil antara kedua tim ini. Ternyata mereka juga masih begitu enjoy untuk melakukan looting. Apakah mereka kedua tim sudah saling mengetahui juga atau belum? Dan ini dia di bagian Novo yang sebelumnya tempat yang diisi oleh tim NFT, tapi kali ini NFT lebih memilih untuk mengalah, membiarkan BN United sendirian saja. Takutnya soalnya guys ya, kalau kita bertabrakan di drop zone yang sama, apalagi ini sudah di level PMPLC ya, dimana kalau kita selalu melakukan fight early game bagus guys. Kalau kita memenangkan, kita bisa mendapatkan hasil yang baik di awal game, dimana harus lebih mendongkrak performa kita. Tapi kalau kita juga harus tertangkap terlebih dahulu menjadi tim yang pertama tusun, sayang sekali. Dan itu bakal menjadi apa ya guys ya, awal yang betul-betul belum baik untuk kita bertahan. Karena balik lagi juga, ini game PUBG Mobile, game dimana bukan cuma harus untuk tembak-tembak dan tembak saja, tapi kita juga harus bagaimana bertahan, survive hingga bisa mendapatkan hasil yang baik. Karena di PUBG Mobile ini juga kita bisa, walaupun kita mendapatkan chicken tanpa banyak kill, dengan 2 kill atau 1 kill, tapi poin placementnya besar guys ya. Dan dimana juga poin sistem dari PMPLC kali ini, hashtag 1 itu poinnya 15, 2 12, 3 10, 4 8, 5 6. Nah itu dia guys, tambah dengan kita kill lagi ya, poin placementnya juga mantap ya guys ya. Jadi kita lebih memilih dengan bermain objektif, jangan terlalu buru-buru untuk barbar juga. Kalau bisa tahan ya tahan dulu, fight di late game saja guys ya. Dan nampaknya juga kita bakal melihat ke arah dari pinggiran jembatan Pulau SMB, di mana ada satu player dari Genesis Dogma Kids. Ada Nichil tertahan di sebuah pos kecil yang dimana sedang didatangi oleh satu player dari Infinity. Nuzi masih terus bergerak mencari teman lootingan di setiap rumah yang ada. Apakah dia bakal masuk sebentar lagi ke arah pos yang diisi oleh seorang Genesis Nichil kali ini? Wah, ini bakal menjadi sebuah momen happy birthday. Tapi balik lagi, kalau Nichil gagal untuk menangkap seorang Nusi, ini teman-temannya juga pasti bakal secepat mungkin untuk datang melakukan follow up. Sudah terpantau semakin dekat. Nichil dengan kesabarannya menyimak saja. Dan ini kalau tertangkap juga pasti langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Tapi nampaknya Nusi langsung kembali bergerak, mengambil kendaraannya untuk kembali berpindah tempat, melakukan regroup. Tapi dia masih ke arah bagian belakang kali ini dengan motor ban 3 ya guys ya. Ini motor ban 3 ini juga ya, saya biasanya main PUBG Mobile sulit ya guys ya. Saya main jungkir balik terus, tapi beda dengan kelas pro player, mereka bisa menggunakan vehicle apapun saja dengan begitu mantap, maksimal. Dan Nichil sudah keluar mengisi bagian batu dan langsung saja dibuka spray down pertama yang buka dari seorang Nichil, memberikan damage begitu dalam, low HP dari seorang Nusi, tapi masih lolos untuk kabur meninggalkan keberadaan seorang Nichil. Predik, oh my god, Nusi kembali mendekat ke arah kompon isi oleh Nichil dan informasi sudah kembali dapatkan tentunya, di mana Infinity bakal datang untuk melakukan regroup atau Nusi yang bakal melawan 1 lawan 1 kali. Tapi di sisi lain nampaknya sudah bakal ada terjadi kontak fight, di mana RRQ Voldemort memberikan sebuah tembakan, tapi ada sebuah backup juga di mana Voldemort harus kembali tertangkap. RRQ di mana Nerpeko masih tertahan di sebuah kompon mereka, cukup sulit untuk kembali mau menyelamatkan. Ini bukan awal yang baik, dan di mana kembali kita melihat kamera beralih ke arah seorang Geregis Nichil didatangi tamu dari Infinity. 4 melawan 1 sampai mendapatkan satu player, tapi sebuah backup di mana 1 lawan 4. Dan itu dia, Infinity berhasil mendapatkan poin elimination mereka yang pertama, dan Genesis Dogma menjadi salah satu tim yang terpulangkan satu player mereka ke arah lobby di awal game kita kali ini. Dan kita lihat Nerpeko bergerak juga di sisi lain dari Exit dan RRQ semakin mendekati, dan itu dia Nerpeko kembali mendapatkan satu player, 2 player bahkan cukup low, dan itu dia rata di tangan seorang Nerpeko dari RRQ dengan 3 poin elimination sendirian dikantongi oleh seorang RRQ Nerpeko. What a nice play RRQ, 1 tukar 3. Exis harus terpulangkan.
sorry, ternyata eksis. Benar-benar secara utuh terpulangkan karena Lobby menjadi tim pertama juga di match kita yang pertama. Dan di sisi lain kali ini BN United sudah bergerak mencari komponen yang baru untuk lebih mendekati ke arah bagian circle. Dan dimana juga tadi kita lihat di bagian minimapnya sudah terpantau di bagian Bukit Pochinki diisi oleh tim Bigetron Red Alliance dari Indonesia. Let's go guys, hashtag tim kesayangan kalian Indo Pride sebanyak-banyaknya di live chat. Karena salah satu tim kita dari Indonesia sudah berhasil memenangkan fight di zona kita yang pertama kali ini, yaitu dari tim RRQ. Walaupun satu player mereka dari Volley juga harus kembali terpulangkan, tapi masih dengan 3 player harus berjuang lebih keras, dimana juga mereka sangat membutuhkan support dan doa dari kalian. Ayo let's go guys, RRQ, Bigetron, Genesis, Dogma Geese, dan juga NFT kali ini, dan dimana juga ada Evo. Ya ini dia tim Indonesia, NFT Ramones yang sudah kembali bergerak melakukan rotasi kali ini. Infinity bergerak dengan begitu cepat. Baru selesai melakukan fight tadinya, mereka sudah berhasil melewati daerah jembatan dan kali ini touchdown di pulau utama, di mana mendapatkan satu buah kompon juga dengan masih kosong, belum diganggu oleh musuh lainnya kali ini. Satu buah poin di mana BN kembali bergerak. Ada silence menjadi scouter dari tim BN. Lagi mau dipantau, masih ada jarak di antara mereka, tapi nampaknya dari tim Infinity sudah melihat pergerakan rotasi. Belum ada tren, itu dia kembali Logan memberikan sedikit informasi. Jangan berani untuk melewati bagian bukit yang sudah diisi oleh Infinity. Bukit punyanya Infinity nih bos. So juga kita bakal melihat dari MS Chonburi, di mana sudah bergerak dengan keempat player mereka. Yang tadi Popzu terjatuh masih bisa diselamat. Oh sorry, itu Popzi ya guys ya, Popzi 007 guys ya, bukan Popzu tapi Popzi ternyata. Dan ini dia, mereka juga bakal mengitari sekitaran daerah George Pool, masih memantau ke bagian rumah yang masih kosong ya, nampaknya rumah singgah tuh guys. Tapi balik lagi, kompon itu sangat bahaya kalau ketika kita mau keluar. Kalau ketika zona tidak berpihak ke daerah kompon itu, kita mau keluar, wah bagian kiri, depan, belakang semua itu kosong guys ya. Sangat terbuka dan bisa disambut oleh musuh dari berbagai arah kali ini. Nah nampaknya Onyx juga, Sky Only harus kembali boosting dulu, dimana sudah berhasil. Akan bergerak dengan satu buah vehicle-nya untuk mengambil temannya dulu untuk menuju ke arah bagian safe zone. Temannya juga punya kendaraan ternyata guys ya. Dan ini dia, kita lihat di bagian minimapnya. Sebentar lagi zona kita bakal menutup upgrade, di mana dua tim Indonesia kita berada di bagian center circle, dan Bigetron juga bisa nyusul masih dengan cukup aman. Dan itu dia, wah apakah Infinity mendekati ke arah tim Bigetron? BN yang kalau mau dibilang masuk cukup aman ya, dari bagian bawah sendirian saja tanpa diganggu oleh musuh-musuh lainnya. Dan dimana juga kita lihat dari Eagle Esport mencoba masuk kembali mengisi bukit yang sebelumnya diisi oleh tim Bigetron. Dan dari Geek Fam juga sudah kembali bergerak, dipimpin oleh seorang QB menjadi scouter dari tim Geek. Masih cukup aman. Ini di hari yang minggu yang terakhir, hari yang pertama untuk Super Weekend, dimana semua tim harus lebih berhati-hati bermain dengan sangat rapi ya guys ya. Tapi ini dia, salah satu tim Indonesia kita, EVOS, di mana sedang kedatangan atau didekati oleh salah satu tim dari Xavier kali ini. DX sudah mulai mengintip ke arah kompon yang diisi oleh seorang Red Face, di mana menjadi salah satu player dari EVOS yang dikirimkan ke bagian depan sendirian cukup jauh. Dan itu ketika Red Face tertangkap bakal sulit diselamatkan juga. Tapi kita lihat belum ada pergerakan commit push yang dilakukan dari tim DX juga kali ini, karena balik lagi mereka tidak tahu beberapa player yang mengisi bagian rumah itu. Tapi kita lihat Red Face terus bergerak mencari tambahan informasi. Tapi di sisi lain, For Rival Epul tertangkap oleh Genesis Dogma. Tapi itu dia granat dari Booms. Satu granat menangkap dua player. Granat berikutnya langsung saja terkonfirm menjadi sebuah point elimination. Awal yang baik. For Rival menyisakan dua player aktif saja, dan dimana pemburu langsung mengambil sebuah vehicle untuk mencoba kabur meninggalkan peperangan yang ada. Apakah bakal lolos sebuah spray down dari Booms? Kembali dipinkan low SP-nya. Tapi masih ada satu player yang tertahan. For Rivals dalam bahaya. Let's go. Tapi Nichil sudah terpulangkan, misalkan tiga temannya. 2 poin elimination sudah dapatkan dari Genesis Dogma. Kembali Molotov kembali dikirimkan ke arah lantai 2, di mana space dari Epi sudah semakin
mengecil, tapi kembali lagi Daebot harus terjatuh kali ini. Let's go Indo Pride, masih bisa diselamatkan secepat mungkin. Jangan ada tim lain dulu yang datang, teman-teman. Ini kita harus melihat 1 melawan 3. Epi belum bisa berbuat banyak. Bermain dari lantai 2, mencoba turun ke bagian bawah, mencari lagi tapi terkena hit tembakan sangat low HP-nya. Epi dalam bahaya, masih bertahan lagi. Masih ada Asep yang nutup visinya, tapi itu dia masuk di push lagi dan berhasil. For Rivals terpulangkan di posisi ke-15. Indo Pride di minggu yang terakhir mulai menunjukkan tarik mereka. Kali ini dibuka di game yang pertama betul-betul tim-tim Indonesia dengan begitu cantik sekali permainan mereka. Dan kita lihat juga di mana Desavier sedang mendapatkan 1 buah knock dari tim Vampire, di mana Lamborghini dikirimkan maju untuk mengamankan sebuah poin. Masih ada Ravenclaw memantau begitu saja, membiarkan tim-tim DX bergerak untuk memulangkan temannya. Karena balik lagi Ravenclaw kalau membuka tembakan pasti bakal di-push, informasinya juga bakal didapatkan, dan mereka juga masih di luar zona, sangat tidak worth it untuk melakukan fight karena zona kita sudah sangat sakit, zona keempat. Dan di mana EVOS masih cukup nyaman, belum terlalu berbuat banyak rotasi karena zona masih berpihak ke arah mereka. Dan ini dia Gatani masih terus bergerak mencari posisi yang lebih baik, tapi ada sebuah rotasi yang dibangun oleh kedua tim, di mana NFT headshot dari NFT Flippy mendapatkan seorang bonsai, dan itu dia tapping untuk mau mengamankan seorang bonsai, tapi sayang sekali masih ada sebuah jerami yang menutup visinya. Dan itu dia rotasi like ke bawah dari seorang tim Geek kali ini. Oh, maju sedikit, ada MS Comburi, Jasper. Oh, lolos. Like ke bos guys ya. Dan itu dia disambut-sambut. Belum ada yang tumbang dari tim Geek, bahkan masuk ke bagian center circle. Oh, tapi itu dia Lamborghini dengan DP-nya langsung menembakkan seorang Damrod. Untuk sementara waktu semakin low HP-nya. Apakah masih bisa diselamatkan? Datang lagi BN, semakin padat di bukit ini ya guys ya. Bukit dekat Gatka kali ini, dimana benar-benar masih dengan 14 tim di zona kita yang keempat, 52 player masih aktif. Semua tim dipaksa untuk bergerak semakin dekat, karena ini benar-benar kalau semakin bertahan di luar zona semakin kau tersakiti ya guys ya. Itu dia. Dan EVOS yang betul-betul kalau dibilang mereka nyaman sekali dengan begitu api kompon yang diisi oleh mereka, dan belum didatangi atau ditabrak juga oleh musuh lainnya. Tapi dimana kita lihat Swavel masih tertahan di sebuah ladang, dimana masih melakukan proning. Baginya apakah masih bisa dipakai? Asap kembali sudah dibuka. Oh, tiga temannya masih bergerak dari bagian ladang. Swavel ini posisi yang sangat tidak baik, dia harus kembali bangun. Tapi balik lagi tim-tim yang lain juga semoga belum melihat seorang Swavel, harus kembali bergerak kabur karena tidak mempunyai coveran sama sekali. Dan ini dia juga di bagian kiri Onyx Sembai. Ini kalau Onyx mau masuk juga harus melakukan fight bersama tim BN United. Dan ini dia juga tim RRQ, di mana sudah mulai mengisi bagian cekungan kecil di bagian ladang Gatka. Tapi di bagian depan mereka ada tim Desavier. Sudah ada terjadi permainan utility antara kedua tim ini, tapi belum ada yang terkonek arah kedua tim. Dan di mana hati-hati dari RRQ, semakin melakukan press. Ada Rebis di bagian depan. Awas. Wah, ini kayaknya mereka akan menyelesaikan fight ini karena bakal sulit untuk mereka keluar, karena semua vehicle mereka sudah dimasukin ke dalam sebuah cekungan kali ini. Dan kita lihat Lamborghini masih melakukan proning di balik asap. Granat berikutnya sudah bakal dikokang lagi, dikirimkan, jangan sampai terkonek. RRQ berdekatan sekali, tapi di sisi lain NFT bakal berhadapan terlebih dahulu dengan tim Face. 2 tumbang dari NFT sangat bahaya sekali, di mana 2 player tersisa masih bertahan di bagian luar rumah. Granat dari Master 5 sudah dikokang kembali. Drone bersama Swavel mencoba mengirimkan tembakan, tapi itu dia Swavel bersama drone. Kembali turun, ada granat berikutnya. Drone, hati-hati drone. Oh my god, drone terus terjatuh. Last man standing menyisakan Swavel untuk tim NFT kali ini. Awal yang belum baik untuk Indo Pride. Dari NFT masih bertahan, Master 5 tertangkap, tapi itu dia. Tidak apa-apa guys, terpulangkan, tapi kita masih sempat untuk mendapatkan poin elimination player dari tim Face juga. Nice try. Masih ada match berikutnya untuk tim NFT memperbaiki performa mereka lagi. Dan kita lihat 2 player dari RRQ bergerak maju push ke arah tim
DX Xavier terjatuh lagi, tapi di Nerfeko di bagian kanan ada dua backup yang begitu cepat dari Mort dan rata sudah DX Xavier di tangan RRQ. Indo Pride benar-benar ya. Di game yang pertama betul-betul panas kedua tim kita, di mana RRQ bersama NFT melakukan fight di game sampai di zona yang kelima juga masih terus melanjutkan fight, di mana RRQ sudah berhasil memenangkan dua tim kali ini dengan 8 poin untuk tim RRQ kali ini di match yang pertama. Zona kelima kali ini Bigetron cukup berkaitan dengan Geek. Apakah kedua tim juga bakal kembali berhadapan kali ini? Snipe cukup low HP-nya. Itu dia Suksi mendapatkan satu player lagi. Kali ini masih mencari tambahan player dari tim Geek, tapi belum terlihat di mana Geek masih bertahan di bagian depan. Spray down kembali lakukan, cukup low satu player, masih bertahan melakukan proning dan masih ada sebuah coveran batu. Liquid kembali dikirimkan ke bagian depan mencari tambahan dua player dari tim Geek. Hati-hati, 2 poin elimination sudah dimiliki dari tim Bigetron, tapi jangan terlalu buru-buru untuk tidak memikirkan lagi kondisi di sekitaran mereka, karena kita lihat di bagian mapnya sangat padat. Di pinggiran mereka semua sudah dikepung, tapi itu dia Yuhai hampir saja tertangkap. Tapi di mana juga Luxi mendapatkan korban dari Vampire di tangan Bigetron lagi dengan 4 poin elimination. Bigetron semakin panas. Granat dikirimkan lagi dari seorang Liquid ke arah dua player. Ini kondisi dari dua player Geek sangat tidak baik-baik saja. Tapi hati-hati, dari Bigetron juga kembali mendapatkan satu buah airdrop yang dimana sudah diambil, bakal mengupgrade vest dan helm mereka juga. Tapi hati-hati, di bagian kanan mereka juga ada tim RRQ, dimana kondisi yang tidak mau kita lihat bersama-sama karena kedua tim Indonesia kali ini. Bahkan di bagian kanan juga ada EVOS yang bakal join lagi. Jangan sampai tim Indonesia pecah fight di zona kelima kali ini. Let's go guys, kita doakan mereka bakal memilih fight dengan tim-tim yang lain dulu. Dan itu dia Eagle Esport, chopper terjatuh dari kendaraannya. Granat berikutnya ke arah seorang Nusi. Datcon dengan granatnya menumbangkan seorang Nusi lagi. 2 tumbang untuk The Infinity. Mela mau dipulangkan lagi. Wah, 3 tumbang ya. Last man standing dari Datcon masih bertahan, berhasil mengonfirm sebuah poin eliminationnya. Datang lagi seorang Logan, tapi itu dia dari Eagle masih mempunyai coveran. Predict shoot lagi. Mobil sudah mau meledak. Hati-hati dari Eagle Esport. Logan terus mengganggu atau menahan upaya penyelamatan yang bakal mau dilakukan dari Eagle Esport, tapi mobilnya sudah berhasil dihancurkan. Bakal menjadi sebuah fortingan atau coveran. Itu dia Infinity. Logan masih terus mencari tambahan amunisi untuk memperkuat lagi kembali survive di zona kelima kali ini dengan Eagle. Para Jim masih tersungkur lagi, harus kembali selamatkan. Wah, fight pecah di mana-mana guys ya. Microboy dari EVOS mulai masuk tipis-tipis ke pinggiran bukit, di mana juga ada face Tony K kali ini yang lagi melakukan proning di bagian depannya. Hati-hati untuk EVOS karena di bagian kiri juga ada tim RRQ. Nerfeko asal kembali terjatuh. Oh my god, 2 tim Indonesia yang tidak mau kita lihat guys. Luxuksi mau mengonfirm poin eliminationnya. Masih ada Mort bertahan, langsung saja di push, tapi itu dia Mort kembali mendapatkan seorang Luxi. Indonesia. Hati-hati, dan bahkan ada join the fight dari Eagle Esport dari bagian kiri high ground. Bigetron benar-benar harus menjaga vision mereka, harus jangan sampai ke arah satu fokus, satu arah saja, tapi mereka benar-benar harus membagi fokus mereka ke masing-masing arah kali ini. Dan nampaknya ada sebuah upaya kabur dari Eagle, tapi para Jin tertangkap. Misalkan 2 player lagi. Predict shoot masih melakukan proning, dan Yuhek Boy mendapatkan sebuah hit mark lagi. Datcon tertangkap. Misalkan Chopper masih melakukan proning, mereka bakal terkikis oleh Blusan yang begitu sakit lagi. Masuk tipis-tipis, Chopper meninggalkan Datcon begitu saja dan harus masuk, tapi MSC juga lagi sedang melakukan fight bersama EVOS. Datang lagi seorang Bigetron Suksi bersama Liquid. 2 tim Indonesia membungkus satu tim di bagian tengah mereka. Itu dia Suksi dengan senjata yang begitu OP sekali, dimana ini senjata yang betul-betul wah, sakit sekali everybody. Itu dia, kita lihat masih ada satu player Chonburi melakukan proning di bagian tengah. Di bawahnya Asar yang sudah dibuka, tapi EVOS harus terkena 2 player kali ini. Tapi Liquid juga sedang mendapatkan lagi tambahan korban. Yuhai, hati-hati. Popsi hampir mendapatkan seorang Yuhai, tapi kembali dengan begitu refleks cepatnya ke bagian belakang mobil. Tapi asap yang ternyata dibuka bukan granat.
Tersisa 5 tim dan itu dia teman-teman, 2 tim Indonesia kita masih masuk dalam top 5. Let's go Indo Pride. EVOS masih terkena 1 player KF. Apakah masih bisa diselamatkan? Tapi nampaknya masih diganggu juga dari seorang Suksi. Indonesia harus bertemu kali ini, tapi kita lihat doakan yang terbaik untuk Indo Pride. Dan dimana Popsi cuma menyimak saja peperangan yang ada. Suksi terjatuh lagi dari sisi lain. Onyx juga masih sedang melakukan fight bersama tim BN United, dimana Noas lagi terjatuh, mencoba turun ke bagian bawah, tapi terus diganggu dari seorang Sky Only. Granat kembali dikirimkan lagi, akankah berhasil terkonek? Cukup dekat granat yang dibuka. Datang lagi sebuah molotov kali ini. Laser tertangkap dari Popsi, tapi itu dia backup dari UI. Nice untuk tim Indonesia memulangkan MS Cemburu terlebih dahulu. Tapi kita lihat nampaknya Bigetron harus bertemu lagi dengan EVOS, dan dimana juga Onyx berhadapan dengan BN. 2 tumbang, masih ada White Cat di bagian kanan, mengganggu atau menahan pergerakan push. Tapi White Cat posisinya sudah diketahui bakal langsung dimajuki lagi seorang Jeff kali ini. Hitmark lagi dapatkan low HP dari White Cat, disusul dengan sebuah granat. Dan ini dia BN United puas di posisi ketiga kali ini. 2 tim tersisa. Bigetron masuk dalam top 2, harus berhadapan dengan Onyx. Let's go guys, Indo Pride untuk Super Weekend terakhir hari yang pertama. Kita harus dukung Bigetron untuk kembali mendapatkan hasil yang baik untuk menjadi tim pembuka kali ini dari Indonesia yang bakal mendapatkan WWCD. Tapi juga kita harus berhati-hati, jangan terlalu over dulu, karena Onyx masih bertahan dengan 3 player ya guys ya. 3 harus kembali melawan 3. Sebuah granat dikirimkan. Hati-hati, jangan terlalu berdekatan. Suksi dari bagian kiri mencari taman informasi. Suksi terkena hit sedikit. Awas. Sky Only lagi dan lagi mencoba maju ke bagian kanan. Yuhaik maju sendirian ke bagian kiri mencari taman informasi. Bigetron. Wah, ini keuntungan dari Bigetron masih mendapatkan sebuah lower ground. Tapi balik lagi harus menjaga badan mereka karena spam utility dari Onyx terus dibuka kali ini. Yuhaik semakin ke bagian kiri mencari player-player dari Onyx. Tapi itu dia Predicute kembali mendapatkan hitmark lagi low HP-nya. Tapi sebuah backup yang begitu cepat memberikan damage yang dalam ke arah seorang Yuhaik. Bahkan Liquid bersama Suki. Oh my god, Yuhaik harus terkonek granat kali ini. Tapi itu dia kembali dilakukan. Dreadnought terjadi, 2 tumbang, last man standing, 2 bakal melawan 2 on 1 situation. Dan ini dia Bigetron akan berhadapan dengan 1 player Jeff yang semakin low. Let's go Indo Pride Indonesia. Liquid bersama Suksi. Yuhaik masih merungkuk, tapi itu dia dengan senjata dari Suksi berhasil memfinishkan game yang pertama dengan mendapatkan winner chicken dinner. Indo Pride kali ini Bigetron winner chicken dinner dengan 16 poin kill guys ya. Wow, keren sekali untuk tim Indonesia. Tapi nice try juga untuk EVOS, GD, NFT dan juga RRQ. Sudah menjadi tim yang betul-betul fight dengan maksimal di game yang pertama. Tapi itu dia, sebagai game yang pertama untuk mendongkrak performa mereka, kita doakan juga dari teman-teman semua untuk tim-tim kita dari NFT, GD, EVOS dan juga RRQ untuk kembali menunjukkan taring mereka juga di game-game selanjutnya guys ya. Dan mungkin itu saja dari saya dulu guys. Sementara kita juga akan melihat atau interview juga tim-tim kita yang sudah mendapatkan hasil yang baik kali ini. Dan sebelum itu saya bakal kirimkan kepada analis kita, yaitu Odidi. Dan saya Caster pamit break dulu guys ya. Dan kembali setelah match berikutnya sudah dibuka lagi guys ya. Enjoy, hatur nuhun.